Anda buat kejahatan, terus Anda buat kebaikan. Jangan pikir terus kejahatan itu hilang. No, Anda nggak ibadah. Ada 52 kali. Jangan Anda mau dapatkan poin 100. Ada orang bilang, oh dia hitung dengan darah Kristus. Apa yang Tuhan buat, bagian Tuhan udah sempurna, udah sempurna. Kristus pernah bilang, masuklah ke dalam pintu yang sempit. Itu artinya harus berusaha sedemikian rupa, Pak, Bu. Saya mengenal kasih karunia itu, kenal banget. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, kita harus bekerja keras. Keselamatan sudah jadi milik kita. Tetapi keselamatan yang kita pegang itu harus juga bekerja sama dengan perbuatan baik kita. Bukan berarti kita berbuat baik untuk selamat. Kita sudah diselamatkan. Dan orang-orang yang telah diselamatkan tahu diri. Tahu dirinya apa? Jaga kekudusan. Belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Belajar melayani Tuhan. Kalau saya dan Anda tidak jaga itu, orang lain akan bilang, oh Kristen sama orang luar. Tapi sebaliknya juga hanya cuma mengandalkan perbuatan baik dan tidak terima Yesus sebagai juru selamat, lebih parah lagi. Hari ini saya dan Anda, bahkan firman Tuhan katakan untuk orang benar aja hampir-hampir nggak selamat. Oleh sebab itu tiap hari saya gedor, saya bilang layani Tuhan, hidup benar, hidup kudus, berkenan, jaga hidupmu dengan baik. Automatically berkat itu akan turun dalam hidup. Sekarang kita mau belajar tentang Yesus penguasa hidup, penguasa tunggal hidup saya. Judulnya ya, yang ada di lembaran yang dibagikan, Yesus penguasa tunggal hidup saya. Sebelum kita menerima Yesus dalam hidup kita, setan, dosa, dan kedagingan menguasai hidup kita. Benar ya? Jadi setan adalah tuan yang jahat dan kejam. Setan datang untuk menghancurkan dan membinasakan kita. Jika kita ingin menang dari dosa, kita harus mengambil keputusan untuk menjadi Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita. Kita tahu ya, sebelum kita mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dulunya itu kita tuh masih di dalam dosa, masih di dalam daging. Kita belum mengenal Yesus. Dulu saya, keturunannya saya tuh dari Konghucu. Konghucu itu penyembah berhala, ya, penyembah berhala, dewa-dewa gitu kan. Nah, jadi kita kan belum mengenal Yesus, belum mengenal kebenaran. Jadi kita ngikutin apa yang ikutin apa ya kata orang, keturunan lah, tradisi nenek moyang kita, ngikutin segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, itu ngikut orang tua kita lah gitu, ikutin orang tua kita gitu kan. Disuruh sembahyang, kita sembahyang gitu kan. Karena kita tidak mengenal kebenaran gitu kan. Jadi kita melakukan itu. Nah, jadi kita tahu ya, belajar lalu kan bahwa Yesus satu-satunya Allah Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, setelah kita mengenal Yesus itu, maka kita tahu mana sih yang benar, mana sih pengikut setan, mana sih pengikut Yesus gitu kan. Jadi kita tahu kebenaran itu. Jadi di sini kita diajarkan bahwa kalau kita pengikut Yesus, pengikut setan itu, bahwa kita ada di dalam kutuk dosa. Kita ada di dalam dosa gitu. Kalau kita, jadi setan itu adalah tuan, dosa itu adalah hambanya ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Kita harus benar-benar menjadi pengikut Kristus. Nah, terus di sini dikatakan, mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita? Ini ada 3 poin ya yang kita harus tahu ya. Mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita? Jadi kita tahu ya bahwa Yesus saja yang satu-satunya yang kita andalkan. Hanya Yesus satu-satunya yang berkuasa atas hidup kita ya. Jadi yang satu dikatakan semua manusia adalah budak dosa ya. Semua manusia. Jadi sebelum manusia itu mengenal Yesus, mereka itu adalah budak dosa ya, budak dosa. Karena tidak mengenal kebenaran ya. Kita baca dulu yuk di Yohanes 8 ayat 3 ayat 34. Yohanes 8 Yohanes 8 ayat 34. Siapa yang dapat? Silakan baca. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuh, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita tahu kebenaran ya, jadi kita itu harus menjauhkan dosa. Kalau setan itu adalah tuan kita, jangan kita ikutin. Kita harus ikut Yesus. Di sini katakan kan, sebelum kita menerima Yesus, kita adalah hamba dosa. Dosa merusak dan menghancurkan hidup manusia. Benar ya? Dengan dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dulu ya, kalau kita baca kitab Kejadian ya, Adam dan Hawa gitu kan. Bagaimana sebelum Adam itu berbuat dosa, sebelum dia makan buah yang dilarang Tuhan,
itu ya si Adam bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, bicara langsung dengan Tuhan. Tapi saat dia jatuh di dalam dosa, dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan, Allah perintahkan, itu mereka melanggar perintah Allah, maka dosa itu timbul. Sehingga timbul dosanya itu membuat hubungan Allah itu retak, terputus tabir itu ya, terputus gitu. Jadi ibu-ibu ya, jadi setiap kita jangan sampai kita menjadi budak dosa ya. Budak dosa itu merusak, menghancurkan hidup manusia ya. Dosa itu jadi budak dosa itu apa sih? Banyak sebenarnya dosa-dosa yang kita lakukan itu ya. Misalnya tuh perzinahan, selingkuh gitu ya. Terus sombong itu dosa juga, sombong itu. Kepahitan, kebencian gitu ya. Terus apa ya? Banyak 10 hukum Taurat itu sudah mengajarkan kita juga untuk kita tidak melanggar perintah Allah gitu kan. Karena kalau kita melanggar berarti kita melakukan dosa. Nah, jadi jangan sampai merusak hubungan kita dengan Tuhan, maka dosa itu harus kita buang. Kita tahu bahwa ini dosa, kita jauhin ya. Kita jauhin dosa itu. Jangan kita dekatkan dosa itu. Kita pengen tahu, pengen coba-coba itu jangan ya. Jangan coba-coba dosa itu. Harus kita jauhkan. Kenapa? Dosa itu bisa menghancurkan hidup kita. Jadi kalau dosa itu membuat kita itu ya murka juga. Kalau kita berbuat dosa menimbulkan murka Allah. Kalau kita lihat kan, kalau bangsa Israel bagaimana dia jatuh dalam dosa, Allah memurkakan dia, menjatuhkan hukuman murka buat bangsa itu ya, bangsa Israel itu kan mendapat murka gitu kan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih ya. Jadi katakan, dosa merusak dan menghancurkan hidup manusia, mengakibatkan manusia hidup dalam kesia-siaan. Jadi hidup manusia tuh sia-sia kalau kita hidup di dalam dosa, ya. Hidup kita sia-sia, tidak ada artinya hidup kita ini. Tidak ada artinya hidup kita kalau kita hidup dalam dosa, ya. Dan lebih mengerikan lagi, dosa itu mengakibatkan murka, benar ya? Murka Allah. Waktu bangsa Mesir mendapatkan 10 tulah kena hukuman Allah juga kan, bangsa itu di mana kan tidak percaya kepada Allah gitu, tidak percaya kepada Allah. Terus bangsa Israel juga ya, yang tidak percaya kepada Allah, yang walaupun dia percaya ntar dia kembali lagi, dia percaya kepada Allah, ntar lagi dia tidak percaya, ragu-ragu gitu kan. Akhirnya Tuhan juga membuat bangsa Israel tuh keluar dari Mesir, tapi ke padang gurun putar-putar 40 tahun itu putar-putar dia gitu kan. Nah, jadi dosa itu membuat suatu mengakibatkan murka Allah jatuh kepada kita gitu ya. Jadi kita harus hati-hati ibu-ibu ya. Jadi kita harus jauhkan dosa, jangan kita mendekatkan dosa ya. Banyak kita lihat ya, orang-orang seperti di Alkitab itu ya, Yusuf itu kalau kita ceritanya dia menjauhkan dosa. Yusuf itu menjauhkan dosa. Yusuf itu pada saat dia oleh istrinya Potifar itu dia jauh. Jadi dosa itu harus kita jauhin, ya, jangan deketin dosa itu. Nah, dikatakan di sini bahwa iblis itu bapa dari segala dosa ya. Kita baca di Yohanes 10 ayat 10a juga dikatakan bahwa iblis itu datang itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi Yohanes 10 ayat 10a itu ya dikatakan bahwa iblis itu datang itu untuk mencuri apa? Damai sejahtera kita hilang, ya, kita dalam keluarga bisa hilang damai sejahtera ya, gitu ya. Tidak ada kerukunan, berantem terus rumah tangga kita gitu. Itu pekerjaan iblis gitu. Dia selalu membuat kita seperti itu gitu. Nah, terus apalagi membunuh juga gitu kan, gitu. Dia juga mencuri, setiap apa yang kita lakukan itu yang baik dicuri juga oleh dia gitu, supaya kita dengan merusak pikiran kita bisa menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan Tuhan juga gitu. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Nomor 1 ini supaya dosa itu jangan masuk ke dalam hidup kita juga, kita harus jaga hati ya. Nomor 1 jaga hati. Kedua, apalagi sih? Mengapa kita harus menjadikan Yesus itu sebagai penguasa tunggal atas hidup kita? 2 itu dikatakan Yesus menebus kita untuk menjadi miliknya. Kita baca yuk di 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15 ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, Ya. supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, amin ya. Bahwa Allah itu sangat mengasihi kita dan tidak mau kalau murkanya menimpa kita. Karena itu Allah mengutus Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Benar ya ibu-ibu ya. Bahwa Yesus itu tahu manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Yesus mengasihi Allah. Mengasihi manusia itu. Supaya manusia itu tidak sama-sama dengan iblis masuk ke neraka. Maka dari itu Allah menjadi manusia. Yesus itu ya. Nah, jadi Yesus itu diutus oleh Allah sebagai anak untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ya, kita tahu ceritanya juga udah kan ya, bagaimana Yesus dilahirkan gitu ya, bagaimana Yesus dimati di kayu salib, bagaimana Yesus itu juga bangkit dan dia hidup gitu. Kita sudah tahu juga semuanya itu ya. Tapi di sini dikatakan ya bahwa Yesus itu menebus kita untuk menjadi miliknya. Yesus mau kita ini ada milik Kristus. Kita adalah anak-anak yang ditebus dari segala dosa yang kita buat. Ya, segala dosa yang kita buat dulu. Ya, sebelum kita belum mengenal Tuhan, kita sudah melakukan begitu banyak dosa dalam hidup kita. Maka itu Yesus mengasihi kita, dia mencintai kita. Dia mau kita ini menjadi umat kesayangan dia. Dia mau kita ini bersama-sama dengan dia memerintah nanti ya di surga itu. Jadi Yesus mau kita ini gitu. Jadi maka dari itu Yesus mau kenapa turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita supaya kita ini jangan lagi ngikut dosa, kita tinggalkan dosa. Kalau kita udah tahu kebenaran bahwa Yesus itu penyelamat kita, ya udah kita tinggalin dosa itu. Jangan terus di dalam dosa. Jangan terus. Pada saat kita tahu ini dosa, kita sadar, oh iya ya, aku nggak boleh ya. Aku nggak boleh, misal apa ya, nggak boleh iri hati sama orang. Kita jauhin. Sadar diri kita nih, aku nggak boleh iri hati. Pada saat kita angkuh sedikit, mungkin Tuhan berkatin kita. Oh ya, aku nggak boleh sombong ya. Gitu kadang Roh Kudus tuh menegur kita loh. Saat kita melakukan itu, Roh Kudus menegur kita. Jadi kita bersyukur ya, Yesus itu hidup di dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita, dia hidup dalam hidup kita. Maka Yesus itu yang terus membawa kita ini agar kita tidak di dalam dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran dia. Ya, hidup dalam kebenaran. Jadi Yesus itu sungguh mengasihi kita ya. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Ya. Terus apalagi? Mengapa kita harus menjadi Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita? Dikatakan di sini ya. Yesus adalah Tuhan atas hidup saya. Kita baca di Kisah Rasul 10 ayat 36. Kisah Rasul 10 ayat 36. Itulah firman, dan ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ya, jadi firman. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kita harus cari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu tentang Yesus mengajarkan kebenaran kalau sedangkan kita sendiri tidak pernah buka firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan. Kita bersyukur ya di PD ini kita ada baca firman Tuhan setiap hari ya, 2 pasal. Jadi setidaknya walaupun kita kurang mengerti, tapi Roh Kudus itu akan memberi kita hikmat, akan membuat kita mengerti arti setiap firman itu. Dari 1 pasal pasti ada 1 ayat yang kena ke kita gitu. Oh ini Tuhan menegur kita begini. Gitu. Jadi kita bersyukur ibu-ibu ya. Dengan kita membaca firman Tuhan itu ya. Membuat kita semakin mengerti. Lebih mengerti lagi. Apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Apa sih yang Tuhan mau untuk hidup kita ini. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu. Jadi makin kita mengenal firman Tuhan itu, makin tahu kita siapa sih Yesus itu. Yesus itulah penguasa tunggal dalam hidup kita. Kalau tanpa Yesus, saya yakin sih hidup kita ya. Tanpa Yesus kita tidak tahu arah hidup kita. Tanpa Yesus kita tuh akan menyimpang pasti. Tanpa Yesus, tanpa pengajaran yang kita belajari, baca firman itu, kita akan menyimpang. Kita juga kalau tanpa baca firman, kita juga akan sesat. Setiap apa yang kita dengar tonton itu, pikir kita itu udah benar. Gitu kan. Tapi saat kita baca firman, kita tahu. Oh iya ya, itu nggak benar tuh. Nggak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita hindarin. Kita tidak percaya gitu kan hal-hal itu. Apalagi kan banyak ya nabi-nabi palsu, pengajaran sesat. Banyak sekali di akhir zaman ini. Kalau tanpa kita mengenal firman Tuhan, kita akan terpengaruh. Terpengaruh sekali gitu kan. Karena
iblis itu seperti apa? Malaikat gitu kan. Gitu. Dia bisa menyesatkan kita dengan kata-kata yang membuat kita yakin. Iya ya, benar juga ya kalau kita tahu firman ya. Tapi setelah kita mengenal firman, mengenal kebenaran Tuhan, maka kita tahu ini sesat. Kita tuh itu loh. Saya pernah ya ke gereja gitu ya. Saya ke gereja. Kalau kita ada Roh Kudus itu ya, kita tuh bisa sadar loh. Kayak ada apa ya? Alarm atau apa sih gitu ya. Ini kayak nggak benar nih. Bisa kasih tahu kita gitu. Ini kayaknya nggak beres nih, nggak bener nih, gitu. Bisa tahu loh itu, bisa tahu, gitu. Justru waktu itu aku terus Roh Kudus ingetin bahasa roh, gitu. Bahasa roh itu kan membangun iman kita supaya kita tuh kuat, gitu kan. Supaya kita tuh tidak terpengaruh dengan apa yang diajarkan itu, gitu. Nah gitu. Jadi kita tuh memang perlu Yesus itu untuk berkuasa atas hidup kita. Kalau Yesus tidak berkuasa atas hidup kita, ya itu melenceng kitanya. Kita maunya ngikutin daging, ngikutin kemauan kita. Maunya kita ini anggap diri kita ini benar, sudah benar nih, gitu. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan tuh belum tentu benar di mata Tuhan. Tapi kadang-kala kita itu dengan diri kita sendiri kita selalu berpikiran kita ini udah benar, gitu. Nah, itu yang kita lakukan yang benar. Tapi menurut firman Tuhan, semua apa yang kita lakukan itu belum tentu benar, gitu. Belum tentu itu yang Tuhan inginkan, gitu. Jadi kita harus bisa tahu ya, bisa bandingin ya, yang mana dari Tuhan, yang mana bukan dari Tuhan. Itu kita bisa tahu gitu. Semua hal yang baik itu pasti semua datang dari Tuhan. Semua hal yang baik itu semua datang dari Tuhan ya. Di sini dikatakan satunya cara untuk dibebaskan dari dosa yang memperhamba kita adalah dengan memperhambakan diri kita kepada Kristus. Jadi kita harus, Yesus itu satu-satunya ya, penguasa dalam hidup kita. Bagaimana caranya sekarang kita harus bertobat total dan membiarkan Yesus memerintah atas hidup kita. Kita harus taat kepada segala perintah Allah secara radikal dan hidup memuliakan Dia. Ya itu ya. Jadi kita harus setia, harus taat ya. Kita jangan lupa untuk terus berdoa, baca firman. Itu terus kita lakukan. Jadi jadi suatu gaya hidup. Kalau kita itu ya kekristenan itu, pengikut Kristus itu ya, kita buat itu sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu gaya hidup kita. Itu gaya hidup. Jadi kita harus bangun pagi, baca firman, kita berdoa gitu ya, ikut komunitas gitu ya, yang baik gitu. Itu suatu gaya hidup kita yang kita lakukan setiap hari itu. Supaya apa? Kita bertumbuh, kita berbuah. Kalau kita tanpa kita melekat pada Tuhan, kita tidak akan bertumbuh. Pengenalan firman pun kurang. Tapi Tuhan inginkan kalau Yesus menguasa dalam hidup kita harus melekat pada Dia. Kalau Yesus kita melekat pada Tuhan, kita tuh akan pasti bertumbuh. Seperti ranting gitu melekat pada pokok anggurnya. Nah, gitu akan bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, kita tahu ini yang benar, nggak benar, apa yang harus kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita tahu gitu. Justru itu biar kita ini ya hidup kita ini biar kita minta Roh Kudus, Yesus itu yang berkuasa atas hidup kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, Tuhan memberi kuasa untuk kita juga untuk menaklukkan bumi ini, untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu juga ada di firman Tuhan. Jadi kita diberi kuasa, otoritas gitu. Ya, jadi biar Yesus itu hidup dan bertata atas hidup kita, menguasai hidup kita. Ya, tubuh, jiwa, roh kita dikuasai oleh Yesus. Gitu. Kita minta terus ya. Terus di sini, mari kita mengambil keputusan untuk menjadi Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita dan mengizinkan Yesus menuntun langkah-langkah hidup kita ya. Di sini pengajaran ini sudah mengajarkan kita ya dari awal bagaimana kita harus meninggalkan dosa ya. Kita harus ada di dalam Yesus gitu ya. Biar Yesus itu sungguh-sungguh yang menguasai hidup kita ya, menuntun setiap langkah hidup kita. Biar Yesus yang terus melangkah ya, memimpin kita ya. Karena Rohmu menyala